إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang hari akhir. Dan masih menyisakan satu permasalahan yang membutuhkan perincian, yaitu masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang al-mizan. Al-mizan yaitu timbangan. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu tentang masalah al-mizan. Al-mizan secara bahasa adalah timbangan, alat untuk menimbang sesuatu. Adapun secara istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan al-mizan adalah sebuah timbangan yang bersifat hakiki. Ya, hakiki, bukan majaz. Bukan apa majaz itu? Kata kiasan, bukan. Tapi timbangan beneran. Ya. Yang memiliki dua neraca. Tahu dua neraca? Seperti gambar timbangan yang dua itu loh ya. Nah, memiliki dua neraca. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya timbangan besok lahu kaffatan, memiliki dua neraca untuk menimbang kejelekan dan kebaikan hamba. Jadi makna al-mizan adalah timbangan yang hakiki, yakni sebenarnya, bukan majaz, bukan kata kiasan, memiliki dua neraca yang berfungsi untuk menimbang amal kebaikan dan keburukan hamba. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ayyuhal ikhwah meyakini adanya al-mizan, adanya timbangan ini secara hakikatnya berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Di antara dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memasang timbangan, ya, timbangan keadilan besok pada hari kiamat untuk menegakkan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Maka tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang didolimi sekalipun sedikit, miskala habbatin min khardal, sekalipun itu hanya seberat biji sawi. Ataina biha, kami akan datangkan. Kalau itu baik, kami akan balas dengan kebaikan, dengan pahala. Kalau itu jelek, maka kami juga akan balas dengan siksaan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah firman Allah, wa nadha'ul mawazin, kami akan menegakkan, kami akan memasang timbangan-timbangan. Ya, baik. Adapun dalil dari hadis
maka sangat banyak sekali. Bahkan hadis-hadis tentang masalah ini derajatnya mutawatir, ya, menurut timbangan ahlul hadis. Disebutkan oleh Al-Qattani dalam kitabnya Nadmul Mutanathir, ya, kitab yang membahas tentang hadis-hadis mutawatir. Demikian juga dikatakan oleh Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Saniyah, ya, Lawaihul Anwar As-Saniyah. Ini adalah kitab syarah tentang akidah Ibnu Abi Dawud yang dikenal dengan Al-Ha'iyah. Dalam buku tersebut Al-Imam As-Safarini mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang menetapkan tentang timbangan besok pada hari kiamat derajatnya adalah mutawatir. Banyak sekali. Di antaranya mungkin antum kenal dengan hadis bitaqah, yaitu hadis tentang kartu la ilaha illallah, ya, di mana dalam hadis tersebut, hadisnya panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW besok pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membukukan 99 buku catatannya, ya. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah malaikatku mendolimimu? Dia mengatakan, tidak wahai Rabbku, ya. Akhirnya kemudian dia pasrah. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Tidak ada kezaliman. La zulma alaikal yaum, kata Allah. Akhirnya, ya, orang tersebut merasa putus asa karena dia melihat tumpukan dosanya yang begitu banyak. Namun ada sebuah kartu yang berisi tentang tauhid, tentang syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kartu la ilaha illallah lebih berat daripada, ya, dosa-dosanya atau catatan-catatan kejelekannya yang lain, padahal itu banyak. Ya. Nah, ini hadis yang disebut dengan hadis bitaqah, dan hadis ini adalah sahih. Bahkan Imam, ya, ada seorang ulama menulis buku secara khusus tentang hadis ini, ya. Hamzah Al-Kinani punya buku Juz'un fi Hadisil Bitaqah yang dicetak dengan tahqiq Syekh Abdul Razzaq, ya. Menariknya dalam buku tersebut, ayyuhal ikhwah, beliau menukilkan ucapan Abul Hasan Ali bin Umar yang mengatakan, saya pernah mendapati seorang di suatu majelis. Ketika dia mendengarkan hadis bitaqah ini, karena dahsyatnya hadis ini dan dia faham tentang keagungan tauhid la ilaha illallah, orang tersebut menjerit lalu meninggal dunia. Kata rawi, yaitu Abul Hasan Ali bin Umar, saya ikut mengurusi jenazahnya dan ikut mensolati mayatnya. Ini karena keagungan hadis apa? Bitaqah. Baik. Yang menjadi syahid dalam hadis bitaqah ini bahwa kartu-kartu amal tersebut ditimbang. Ya, ditimbang. Ini menunjukkan bahwasanya adanya timbangan besok pada hari kiamat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang masalah ini yang insyaallah sebagiannya nanti akan kita sampaikan. Yang ketiga, dalil yang ketiga adalah dalil ijma', kesepakatan para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari ahlul hadis dan ahli fikih, ahli ibadah di semua negeri telah bersepakat untuk mengimani adanya, ya, timbangan besok pada hari kiamat. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, ijma' ini telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Syarah wal Ibana.
Beliau menukil kesepakatan para ulama tentang akidah ini, kesepakatan para ulama tentang akidah ini. Demikian juga dinukil oleh Imam As-Safarini. Ya, Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Saniyah. Kata beliau, para pembesar ulama Ahlussunnah dari umat ini telah sepakat untuk mengimani timbangan, dan timbangan itu adalah hak, benar adanya karena berdasarkan dalil, dan tidak ada yang mustahil secara akal. Tidak ada yang mustahil. Dengan demikian, ayolah ikhwah, dapat kita ketahui berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama, maka kita harus yakin, kita harus meyakini ya tentang adanya timbangan besok pada hari kiamat. Masalah yang kedua, masalah berapa ini? Yang pertama adalah definisinya, sudah. Masalah yang kedua adalah dalil-dalilnya, berarti masalah yang ketiga. Siapa yang mengingkari akidah tentang timbangan ini dan apa alasan mereka? Akidah ini, akidah tentang adanya mizan tadi adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya mizan. Tentunya kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalur ya Ahlussunnah wal Jamaah, dari jalan yang lurus. Siapa mereka? Mereka yang mengingkari tersebut adalah Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, para pengikut Wasil bin Atha, orang-orang yang mengandalkan akal-akal mereka. Ya. Kemudian kelompok yang disebut dengan Al-Wazaniyah. Al-Wazaniyah. Ini kelompok yang mengingkari adanya mizan besok pada hari kiamat. Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau termasuk ulama yang punya buku khusus tentang masalah timbangan. Manhajus Salamah fi Mizanil Qiyamah. Kata beliau, para pendahulu Mu'tazilah yang disebut dengan Wazaniyah mengingkari mizan. Jadi ada kelompok yang namanya Wazaniyah, mereka lah ya nenek moyang atau pendahulu Mu'tazilah yang mengingkari adanya timbangan. Kemudian mereka tafsirkan timbangan itu enggak ada, yang ada itu adalah keadilan. Jadi timbangan yang hakiki itu enggak ada. Tapi maksudnya timbangan dalam ayat dan dalam hadis itu maksudnya adalah apa? Keadilan. Jadi mereka mentahrif, mereka merubah timbangan dengan arti apa? Keadilan. Baik. Dan metode ini, ayyuhal ikhwah, metode Mu'tazilah sangat berseberangan dengan metode Rasulullah SAW dan metode para ulama ussalaf Ahlussunnah wal Jamaah. Karena orang-orang Mu'tazilah tatkala mengingkari mizan, mereka mengandalkan akal. Mereka mengandalkan akal. Ya. Oleh karenanya, menjawab syubhat mereka ini, ya, menjawab syubhat mereka ini, mereka nggak punya dalil kecuali dengan akal saja. Masa sih amal kok ditimbang? Kan nggak masuk akal. Amalan orang itu kan nggak bentuk, nggak benda. Masa ditimbang? Gimana nimbangnya coba? Jadi hanya berdasarkan dengan akal. Kalau orang berat badan ditimbang itu masuk akal. Tapi amal perbuatan itu kan nggak benda, nggak membentuk. Masa ditimbang? Makanya di antara mereka ada yang ngomongnya nggak pantas. Ya, masa ada timbangan amal perbuatan? Kayak nimbang bawang aja. Oh, nggak butuh katanya itu. Tentu seperti ini adalah tidak layak. Bagaimana menjawabnya? Ya, menjawabnya pertama, ayyuhal ikhwah, perlu kita tanamkan kepada diri kita dan kepada semuanya bahwa masalah ini adalah masalah keimanan. Masalah ini adalah masalah gaib.
Maka yang wajib bagi kita adalah menanamkan kepada diri kita iman. Kalau memang sudah terdapat dalil dari Al-Quran dan hadis, kewajiban kita adalah pasrah, tunduk, iman. Jangan hanya mengingkari atau menolak dengan berdasarkan rasio kita, berdasarkan akal kita, perasaan kita. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengukur kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan makhluknya. Jangan ukur masalah dunia dengan masalah akhirat. Ya. Kan seperti tadi, masa sih amalan bisa ditimbang? Kita jawab, yang menimbang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, apa kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengkritisi orang-orang yang mengingkari dengan syubhat seperti ini. Beliau mengatakan pendapat yang benar timbangan itu hanya satu. Karena ada yang apakah timbangan itu satu ataukah dua ataukah banyak. Kata beliau, dan tidak perlu dirumitkan akan banyaknya yang akan ditimbang amal perbuatannya, karena keadaan akhirat jangan digambarkan dengan keadaan di dunia. Jangan samakan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang Mu'tazilah mereka mengartikan makna mizan adalah keadilan. Ya, ini berlawanan atau bertentangan dengan kaidah ya, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal dalam ucapan itu hakikatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan timbangan memiliki dua neraca, ya berarti apa? Timbangan beneran. Kalau kita artikan itu adalah sebuah keadilan, berarti kita merubah dari makna asal, dan ini berlawanan dengan kaidah. Oleh karenanya, ya, para ulama mengatakan bahwa mizan adalah timbangan untuk menimbang amal, bukan maksudnya adalah keadilan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Mereka mengartikan secara zahirnya tanpa merubah makna timbangan kepada keadilan. Ya, Syekh Mar'i Al-Karmi, salah seorang ulama Hanabilah, dia juga termasuk ulama yang punya buku khusus tentang masalah timbangan. Jadi ada beberapa buku yang membahas tentang masalah ini ya. Di antaranya tadi Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, juga Al-Imam Mar'i Al-Karmi, Syekh Mar'i Al-Karmi punya buku Tahqiqul Burhan fi isbati haqiqatil mizan. Ya, Tahqiqul Burhan fi isbati haqiqatil mizan. Kata Syekh Mar'i Al-Karmi, pendapat yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengartikan mizan secara hakikatnya, bukan bermakna keadilan seperti pendapat Mu'tazilah. Ya, seperti pendapat Mu'tazilah. Karena kalau kita artikan keadilan, berarti ini menyalahi hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala akan menimbang. Kemudian ada neracanya, dua neraca. Lah kalau keadilan masa punya dua neraca? Jelas ya? Jadi ini adalah takwil atau tahrif, yang lebih tepat adalah tahrif. Baik, poin yang keempat, apa hikmahnya timbangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa hikmah? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala perlu menimbang amal perbuatan? Ini penting, perlu diketahui, karena sebagian orang seperti tadi saya katakan, orang-orang Mu'tazilah misalkan, mereka mengingkari dan berkata dengan nada mengejek, apa fungsinya timbangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Toh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Allah enggak perlu menimbang, ya.
menimbang itu hanya dilakukan oleh penjual bawang katanya. Ini Allah nggak perlu. Baik. Ya. Tentunya sebagai seorang mukmin, pertama kita harus kuatkan terlebih dahulu keimanan kita, kepasrahan kita kepada khabar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita tanamkan kepada diri kita tanamkan kepada keluarga kita. Yakni kita harus pasrah terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak tahu. Seperti di sini, apa sih hikmahnya Allah SWT mengadakan timbangan? Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Itu dulu. Ya, perlu kita tanamkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tunduk, pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengamalkan syariat kalau kita tahu hikmahnya. Kalau nggak tahu hikmahnya, nggak mau mengamalkan syariat, ini nggak benar. Sikap seorang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya ya memutuskan suatu urusan lalu dia punya pilihan yang lain. Ya, enggak pantas. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Nah, setelah kita tahu bahwasanya kita wajib untuk iman dan wajib bagi kita untuk pasrah ya terhadap khabar Allah Subhanahu wa taala, boleh setelah itu kita apa? Cari-cari hikmahnya. Ya, boleh. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi. Kita walaupun enggak tahu tentang alasannya, wajib tinggalkan, jangan makan babi. Walaupun enggak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya, maka kita lebih mantap dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, Allah mengharamkan khamar, itu pasti ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengetahui hikmah segala sesuatu. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa sih hikmahnya. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa tawaf itu 7 kali keliling? Kan kita nggak ngerti kadang-kadang. Karena akal manusia itu terbatas. Apa hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala menimbang ya, menetapkan adanya timbangan? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Zadul Masir itu adalah tafsirnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia punya tafsir, buku tafsir, judulnya Zadul Masir. Beliau menyebutkan beberapa hikmah, di antaranya 1, untuk menguji makhluk. Ujian kepada makhluk. Mereka beriman ataukah tidak? Nah ini pertama. Jadi untuk sebagai ujian, untuk menguji makhluk agar mengimani hal itu semasa di dunia. Walaupun enggak nampak, karena ini masalah gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Ya, wa ja'altuhu muharraman bainakum. Saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Enggak mungkin Allah menzalimi hambanya sedikit pun. Dengan adanya timbangan, ya, manusia akan merasa apa? Ditegakkan keadilan pada mereka. Orang kita aja kalau misalkan belanja dilihatkan timbangannya, atau kalau kita isi bensin dilihatkan meterannya, kan lebih mantap. Oh ini pas. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Seorang akan merasa puas, merasa bahwasanya telah ditegakkan keadilan kepadanya. Yang ketiga,
Di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Ya, yang bahagia, yang berat amal timbangan kebaikannya, maka dia akan tersenyum bahagia. Melihat amal perbuatannya lebih berat. Yang lebih berat amal buruknya, maka dia akan merasa sedih. Ya, merasa sedih. Hal itu akan tampak setelah ditimbang amal perbuatan masing-masing. Yang keempat, di antara hikmahnya adalah untuk memberi kabar kepada hamba akan balasan bagi mereka, jaza bagi mereka. Ya, yang baik akan dibalas oleh Allah kebaikan, yang jelek akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan. Yang kelima, di antara hikmahnya juga adalah untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Intinya, ikhwan, pasti dibalik Allah Subhanahu wa taala menetapkan timbangan, ini pasti ada hikmahnya. Baik kita ketahui ataupun tidak. Seandainya tidak ada hikmah dibalik timbangan amal ini kecuali hanya satu, yaitu menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup. Nampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang selanjutnya berapa itu? 5. Sekarang ke 6. Baik. Yang ke 6, apa yang ditimbang? Ya. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang besok pada hari kiamat ada 3. Ada perselisihan dengan para ulama, tapi pendapat yang kuat karena semuanya ada dalilnya, maka mencakup 3 ini. Yang pertama adalah kartu amalan. Kartu. Semuanya nanti ada kartunya. Ya. Seperti dalam hadis bitaqah yang tadi saya sebutkan tadi. Tapi ini ditimbang. Yang kedua, dan ini dikuatkan oleh mayoritas ulama. Yang kedua, yang ditimbang juga adalah amal perbuatan. Kalau tadi kartunya yang ditimbang, catatannya. Kalau yang kedua adalah amalannya. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ringan di lisan dan sangat berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Berzikir. Dan ini suatu amal. Yang ketiga, yang ditimbang adalah pelakunya, hamba itu sendiri. Tapi bukan sesuai kadar berat badannya, tapi sesuai dengan kadar iman mereka. Ya, ntar kalau nanti pada pengen gemuk semuanya lah. Kasihan yang kurus-kurus krempeng-krempeng ini nanti. Enggak, yang jadi patokan itu bukan kadar berat badan, bukan. Tetapi ditimbang pelakunya, orangnya, tapi yang menjadi kadar ketentuannya beratnya adalah berat ringannya adalah keimanan dan amal mereka. Hal ini berdasarkan hadis, innahu la ya'ti rajulul azimus saminu yaumal qiyamah
la yazinu indallahi junaha ba'udah. Wa qala iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Rasulullah SAW, akan datang besok seorang yang gemuk sekali besok pada hari kiamat, namun timbangannya di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Ya, ini orangnya gede, ya, gemuk, tapi di dunia banyak dosa. Akhirnya apa? Besok pada hari kiamat enteng, ya, enteng sama sekali. Nah, karena patokannya bukan berat badan, tetapi apa tadi? Iman dan amal soleh. Baik. Ini ya. Selanjutnya, taib. Di situ kan berarti ada berapa itu? Ada 3 ya. Sebagian para ulama menguatkan salah satunya saja. Jadi kartu saja. Ada yang mengatakan enggak, amal. Masing-masing punya dalil. Ada yang mengatakan amilnya, pelakunya. Ya. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala punya pendapat yang bagus dalam masalah ini, yaitu menggabung semua pendapat tersebut. Kata beliau, ya, mungkin hadis-hadis ini bisa digabung, bahwa semua itu adalah benar. Jadi kadang-kadang yang ditimbang adalah amal, kadang adalah kartu amal, dan kadang juga adalah pelaku amal. Ya. Nah, jadi ini usaha Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk menggabung, dan ini dikuatkan juga oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Ya. Semua itu kata beliau akan ditimbang, karena hadis-hadis yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran telah datang menjelaskan semua itu, dan tidak ada kontradiksi di dalamnya, enggak ada pertentangan, karena semuanya sahih. Maka wajib bagi kita untuk, ya, berusaha menggabungkan semaksimal mungkin. Baik, masalah yang terakhir adalah bagaimana sifat mizan. Bagaimana sifat mizan? Sifat timbangan, ayyuhal ikhwah, perlu diingatkan terlebih dahulu bahwasanya masalah seperti ini adalah masalah ghaib, masalah akhirat, yang tidak mungkin bagi kita berbicara sesuai dengan akal kita, tetapi harus berdasarkan apa? Dalil. Oleh karenanya, semuanya harus berdasarkan dengan dalil. Bagaimana sifat mizan? Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa timbangan amal itu memiliki 2 daun raja yang bisa disaksikan. Lahu kaffatan. Ya. Lahu kaffatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki 2 neraca. Dan dalam hadis bitaqah disebutkan fatudhu sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Catatan-catatan dosanya ditaruh di satu neraca, lalu kartu la ilaha illallah ditaruh di neraca yang lain. Menunjukkan bahwasanya timbangan di situ memiliki berapa? 2 neraca. Ya, dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kecuali sebagian yang memiliki pendapat yang ganjil dalam masalah ini, seperti Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, beliau mengatakan menetapkan adanya mizan, tapi beliau tidak menetapkan bahwasanya mizan timbangan itu memiliki 2 neraca. Yang penting pokoknya apa? Ada timbangannya. Cuma beliau tidak menetapkan memiliki apa? 2 neraca. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya, ya, timbangan itu memiliki 2 neraca karena hadisnya sahih. Karena hadisnya sahih. Baik. Jadi memiliki 2 neraca yang bisa disaksikan. Dan kita juga meyakini bahwasanya amalan, ya, sekalipun itu bukan benda, tetapi akan ditimbang. Jangan pernah kemudian membayangkan, wah ini amalan kok masa bisa ditimbang. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala itu. Ini ya prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis yang mutawatir, dan ijma', ya, para ulama.
hadis ini hanya atau sifat mizan cukup sampai di sini aja. Artinya yang terdapat di dalam beberapa hadis tentang penjelasan sifat timbangan itu hanya seperti itu aja. Adapun perincian-perincian yang disebutkan oleh sebagian kalangan tentang perincian-perincian timbangan tersebut, kebanyakannya nggak ada dalilnya. Makanya tadi saya tegaskan, masalah seperti ini adalah masalah akhirat, masalah ini adalah masalah gaib. Kita nggak bisa berbicara kecuali ada dalilnya. Contoh misalkan, sebagian kalangan membicarakan tentang timbangan itu terbuat dari apa. Ada yang mengatakan dari emas, ada yang bilang dari perak. Nah, kemudian ada lagi yang berbicara tentang panjangnya berapa meter, kemudian pendeknya dan seterusnya. Semua ini adalah apa? Nggak benar, karena masalah-masalah seperti ini adalah masalah gaib. Kita nggak mungkin berbicara berdasarkan akal kita tanpa dalil. Taib. Menarik disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita tutup dengan kisah ini. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa ada salah seorang ulama bernama Syabtun, salah seorang ulama Andalus. Andalus itu kalau sekarang Spanyol. Dulu itu kota, masya Allah, banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama di sana. Kita kenal Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Abu Hayyan Al-Andalusi, banyak. Kalau sekarang melahirkan bintang bola. Nah, negeri kafir sekarang. Waliyadzubillah. Dulu itu negara Islam melahirkan ulama-ulama, sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada umat Islam. Taib, disebutkan bahwa suatu saat ketika Syabtun, ulama Andalus ini, berada di sebuah majelis taklimnya, tiba-tiba ada seorang pegawai pemerintahan, jadi seorang yang pemerintah, mengajukan sebuah pertanyaan lewat kertas, tentang Duan Raja Timbangan. Apakah terbuat dari emas ataukah terbuat dari perak? Jadi ibarat gini pas lagi taklim ini misalkan, ini pas ini ada kertas nih. Tapi tanyanya, Pak Ustadz, gitu mungkin Duan Raja Timbangan itu terbuat dari apa? Dari emas ataukah dari perak? Coba Anda lihat pertanyaannya sama apa enggak? Enggak, lain. Taib. Apa yang dilakukan oleh Syabtun setelah membaca pertanyaan tersebut? Dia balik. Kayak gini dia balik. Dia membalik kertas soal tersebut lalu menulis, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Maksudnya nyindir. Ini pertanyaan gak ada gunanya. Ini pertanyaan gak ada faedahnya. Dan sifat seorang mukmin adalah meninggalkan hal-hal yang gak ada faedahnya. Jadi perincian-perincian seperti itu gak ada faedahnya. Makanya seorang penuntut ilmu, tatkala dia ingin bertanya, hendaknya melihat tentang pertanyaan. Jangan bertanya hal-hal yang nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Seperti misalkan pertanyaan, besok di alam kubur pakai bahasa apa? Nanyanya malaikat mungkar nakir pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, apa bahasa Arab? Nah ini pertanyaan yang tidak perlu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Taib. Berapa jumlah timbangan? Karena terkadang disebutkan bentuk mufrad dan juga disebutkan dalam bentuk jamak. Tadi sudah kita sindir. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya yang benar timbangan itu hanya
satu. Ya, timbangan itu hanya satu. Disebutkan dalam beberapa ayat dengan bentuk jamak mawazin, ya, timbangan-timbangan itu karena banyaknya yang ditimbang. Banyaknya yang ditimbang. Tapi alatnya cuman satu. Tapi karena banyaknya yang ditimbang, maka apa? Ya, Allah SWT menggunakan dengan bentuk jamak al-mawazin. Wa nadha'ul mawazin al-qista. Ya, seperti al-buyu. Al-buyu itu jamak, jual beli. Padahal yang namanya jual beli ya satu. Tapi karena modelnya banyak, maka para ulama mengatakan al-buyu. Oh iya, ya terakhir ana ada pertanyaan. Udah lama enggak ada pertanyaan ya. Ana siapkan hadiahnya. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan dalil. Baik. Sebutkan apa saja yang ditimbang besok pada hari kiamat beserta dalilnya. Ayo. Siapa yang bisa? Hadiahnya istimewa nih. Nih, buku terbaru. Hadiahnya mantap nih, lautan ilmu ini. Untuk nanti dapat ilmu. Hah? Lutfi, tafadhal. Ada 3. Yang pertama, amal. Nah, kalimatani, ya, khafifalatani fil lisan, sakilatani fil habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, terus sakilatan fil mizan. Nah, terus catatannya, kartu. Nah, apa itu dalilnya? Hadis pitokoh gitu aja ya. Enak, ringkes. Terus yang ketiga, amil, perbuatan. Siapa? Pelakunya, orangnya. Dalilnya? Ya, remang-remang kayaknya benar. Innahu la ya'ti rajulus samin. Kemudian la yazinu indallah janaha ba'udah. Orang yang gemuk ditimbang tapi enggak ada beratnya. Baik. Fadhil. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.